Jadi hari ini kita mau review helm, bukan review sih, tapi compare helm NHK Mark I sama helm ini. Ini KYT titik course ya, KYT titik course seri Deadpool. Ini helm yang lama banget. Jadi kenapa kita compare dengan KYT titik course? Karena untuk teman-teman sekalian kan kebanyakan compare-nya karena helm ini dia sama-sama premium dari kedua pabrikan. Kemudian desainnya sama-sama keren. Jadi kita mau tunjukin mana yang lebih keren ya. Untuk desain dan motif sendiri itu sesuai selera ya. Jadi untuk helm KYT titik course ini harganya sekitar 1 jutaan ke atas, tapi kalau NHK Mark I ini sekitar 700-an. Nah, kenapa enggak KYT Striker? Karena KYT Striker sendiri diklaim apa ya, togol, bodinya itu togol ya, bisa. Jadi ini apa ini? Ini ya teman-teman, ini tampilan belakangnya. Sebenarnya nggak banyak yang harus di review karena kedua helm ini udah banyak yang review ya. Tapi untuk terkait kualitas cat sendiri, kalau aku lebih prefer kualitas catnya sama NHK ya. Ini lebih tebal daripada KYT. KYT yang aku dapat ini catnya agak kurang rata, kemudian juga rasa tipis. Terus untuk ventilasi, tapi ventilasi atasnya ini juga kerasa loh ya teman-teman. Untuk kayak ini nggak ngerti. Untuk teman-teman mungkin reviewnya ada yang bilang helmnya ini ventilasinya atasnya nggak kerasa, tapi kalau menurut aku ini kerasa. Ya ini kerasa ya teman. Jadi tadi sempat aku pakai kecepatan 40 km tuh udah kerasa. Nggak terlalu pengap juga pakai kayak titik course ini. Cuman untuk yang kedua helm ini kan size-nya M ya. Kedua helm ini size-nya M. Dan untuk telinga aku sayang sekali di KYT ini size M. Di telinga aku tuh nurut ya, jadi kayak agak sakit. Untuk 1 sampai 3 kali pemakaian pertama itu sakit, tapi untuk nextnya memang kegenjat tapi nggak sakit gitu. Tapi kalau untuk NHK Mark I sendiri dia lebih longgar ya, bagian telinga ini lebih longgar, jadi nggak sakit dimasukin telinga itu nggak sakit. Perbedaannya adalah untuk NHK Mark I sendiri, selain harga, perbedaannya adalah NHK Mark I sendiri ini bagian styrofoamnya ini putih ya. Tapi kalau KYT itu hitam teman-teman. Jadi kalau habis film ini ya kelihatan ya. Dan yang kedua ini untuk yang KYT titik course ini udah dapet yang apa namanya, ada lubang TOP nya untuk pasang pin lock maupun screen ya, screen itu. Tapi kalau di NHK Mark I ini nggak ada. Mark I ini nggak ada, ini polosan. Kalau kalian pengen yang ada kayak gininya, ini harus nambah lagi, kalian beli di store-nya gitu ya. Dan untuk berat sendiri sebenarnya sama ya, hampir mirip. Dan untuk modelnya sendiri kalian lihat sendiri kayak gini. Ini kalau aku lihat sih memang ini sama, depan belakangnya satu. Model sekarang helmnya sebenarnya ukurannya hampir sama loh. Jadi ini kayak terus size M ini kan dia size shell yang kecil ya. Jadi size juga satu aja. Jadi sama. Dan untuk tali pengunciannya NHK Mark I ini masih Piccolo. Sedangkan untuk yang titik course ini udah double bearing ya. Untuk bagian dalamnya sendiri busanya feelnya emang untuk kain
itu lebih lembut si KYT, tapi KYT ini lebih kempes ya, busanya lebih kempes. Tapi kalau NHK ini busanya lebih tebal dan lebih awet, nggak gampang lemes. Maka busanya terus jahitannya kulitnya sedikit yang mas ini. Kalau yang KYT ini kulitnya banyak, terus ini pelindung dagunya biar nggak kena debu ini juga lebar ya, besar ya. Besar. Yang NHK Mark I ini nggak terlalu besar ya, cuma segini aja. Itu jadi perbedaannya adalah di visor ya, visor. Kebetulan untuk yang seri Deadpool ini ya dapatnya yang langsung yang dark smoke. Kalau ini langsung otomatis light smoke, tapi nggak ada boostingnya untuk yang NHK Mark I. Kemudian untuk ventilasi sih emang Mark I ini emang yang paling dingin. Di harga 700 ribuan dia dingin. Ini 1 juta belum terlalu dingin kalau dibandingkan dengan Mark I. Untuk modelnya sendiri besarnya sih hampir sama, cuman karena ini kalau Titikos itu mirus ya, tapi kalau ini kan enggak, jadi ini kelihatan besar. Dan waktu digunakan pun NHK Mark I ini lebih friendly, jadi nggak sakit telinga. Pas pasang helm tuh nggak sakit telinga, biasa sama kayak Titikos tuh. Untuk ventilasinya sendiri NHK Mark I ini cuma satu, tapi anginnya kencang. Kalau Titikos ini ada satu di depan dan 2 di belakang. Spoilernya sendiri seperti ini. Spoiler Titikos ini terkenal banget ya, ringkih ya, dan tipis. Kalau NHK Mark I spoilernya solid. Tapi ini katanya bisa dilepas pasang, tapi belum pernah dilepas pasang. Oke. Terus ini sebenarnya kenapa aku ambil Deadpool lagi, karena ini kan sempat ada memori ya sama helm Deadpool ini. Jadi dulu waktu awal-awal nikah itu dapat kado ini ya teman. Jadi akhirnya ya beli lagi yang seri Deadpool. Nyarinya cukup sulit, harganya udah banyak yang digoreng. Kenapa pilih yang Deadpool? Karena Deadpool ini simple ya teman. Modelnya simple tapi bagus. Terus warnanya merah, nggak ada norak kayak yang seri yang lainnya. Mungkin yang kalau selera aku tuh yang seperti Captain America mungkin yang satu, terus kemudian Deadpool, udah. Yang lainnya masih kurang sih ya. Mungkin kalau Carnage mungkin memang bagus, tapi harganya udah di atas 2 juta ya kebanyakan untuk balonnya. Venom juga bagus. Dan emang kalau kayak Titikos ini seri Marvelnya bagus-bagus ya, menarik untuk dikoleksi gitu ya. Apalagi ya perbedaannya yang pasti harga ya. 1 jutaan kalian dapat kayak Titikos. Untuk 21 juta kalian dapat NHK Mark I. Nah, ini dua helm yang sama-sama keren, tapi beda harga. Sama-sama udah ada lubang intercomnya, dan ini sama-sama andalan di dua brand ini ya, untuk di range 1 juta ke bawah maupun 1,5 juta ke bawah ya. Untuk yang apa namanya fisiknya atau potoknya itu tidak terlalu bagus. Udah, sekian dulu ya teman-teman, kalian boleh compare sendiri ya, seperti ini. Kalian lebih tertarik yang mana, harga 1 juta atau 700 ribu, terserah kalian. Kelebihannya udah saya sampaikan tadi. Oke, makasih teman-teman, jangan lupa subscribe. Makasih.